Selamat malam teman-teman semua. Di kesempatan malam hari ini masih cuaca mendung ya, gerimis. Halo Pak Ingreen Hidroponik, mantap, thank you. Ingreen Hidroponik, ini berarti jual sayuran ya, mantap. Baik, di kesempatan malam hari ini saya kita mau coba sharing di IG dan YouTube. Tapi saya lagi konekin YouTube dulu. Lagi jaringannya lagi agak berat. Oke. Saya pengen tertarik mengangkat satu tema karena ini juga berhubungan dengan UMKM juga ya. Mungkin teman-teman sebagian dari pelaku usaha UMKM pernah mendengar istilah atau bahkan sering ya familiar dengan istilah mentor, coach, trainer, motivator dan lain-lain gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini saya pengen berdiskusi dengan teman-teman lah ya, sharing. Menurut teman-teman apa sih itu mentor, apa sih itu coach ya? Apa bedanya gitu ya? Apa itu trainer? Mungkin teman-teman yang punya pendapat in green hydroponic ya, mungkin ada pendapat apa sih pengertian dari istilah ini ya, terutama mungkin juga bagi teman-teman UMKM yang baru terjun, baru terlibat di komunitas atau lingkungan jejaring UMKM, baru mendengar istilah-istilah begini ya. Oke. Yang menarik, istilah ini bukan hanya UMKM terkadang ya, secara umum juga banyak yang tidak bisa membedakan antara istilah coach, apa itu mentor, apa itu trainer gitu ya. Dianggapnya sama gitu ya. Padahal sebetulnya itu berbeda sekali gitu. Ya. Nah, malam hari ini kita coba sharing ya. Mungkin juga monggo kalau teman-teman punya pendapat gitu kan, tentang istilah mentor, coach dan lain-lain gitu ya, dan trainer gitu ya. Ini sambil saya konekin YouTube saya dulu ya. Bagi yang mau bergabung silakan, atau mau promosi silakan. Pak Ingreen Hidroponik mau promosi silakan. Bisa bareng-bareng berdiskusi dan berpromosi ya. Baik, sebentar. Mentor adalah orang yang sangat penting karena senantiasa mengarahkan dan benar-benar menjadi tempat berkonsultasi mendalam dari pelaku usaha mencapai suksesnya. Oke, betul sekali ya. Orang yang sangat penting bahkan. Nah, pertanyaannya, bedanya apa dengan coach? Ya kan? Bedanya apa dengan coach? Ini sering kebolak-bolak gitu ya. Sering kebolak-bolak gitu. Terkadang gitu ya. Buat yang teman-teman terutama UMKM, istilah-istilah begini kan baru. Tiba-tiba ada yang dipanggil coach gitu kan. Tiba-tiba ada yang dipanggil mentor gitu ya. Nah, tiba-tiba gitu kan. Bentar. Oke, nah ini yang mungkin perlu sedikit pemahaman, gitu ya, biar tidak salah mendefinisikan, belibet jadinya, ya. Jadi apa itu mentor, apa itu coach, ya, apa itu trainer, ya. Halo Mbak Nurul, wah jauh nih dari tulang bawang barat, ya. Mana keripiknya, udah lama nggak nyicipin ya. Kayaknya jarang ke Bandar Lampung sekarang ya. Sibuk produksi terus ya, yang ngurusin orderan ke Taiwan ya. Mantap, mantap, mantap. Ajak yang teman-teman lain lah buat bisa ekspor juga. Saya juga pengen ekspor loh.
Ya, belajar sama alumni-alumni coaching ekspor nih ya kan, teman-teman yang lain gitu. Oke, ini saya geser dulu ya. Sebentar ya, saya lagi merapikan ini nih. Boleh sayur hidroponik. Wah, saya suka tuh, suka sekali saya hidroponik. Ini agak ribet ngaturnya ininya. Oh, tuh baba ya, konsen. Oh iya, nggak apa-apa sih ya. Di Insya Allah kita jadwalkan ke Tubaba lah ya, teman, waktunya ini ya. Oke. Jadi malu kenapa? Orderannya banyak kok malu. Orderannya banyak mulu gitu kan. Yang malu yang orderannya sedikit dong. Iya kan? Gitu. Oke, jadi istilah coach, mentor ini menjadi satu hal yang penting kita pahamin bersama agar tidak tertukar-tukar. Saya sendiri lebih suka dipanggil coach. Kenapa ya? Nanti saya jelasin. Oke, istilah yang pertama gitu ya. Ini YouTube saya nggak mau connect dari tadi ya. Nggak mau connect dari tadi. Kayaknya jaringannya agak susah. Oke, yang pertama mentor ya, mentor. Saya sebenarnya nyari referensi dari beberapa istilah. Saya takut salah juga gitu ya. Nanti saya diserang kalau saya salah. Tapi tidak apa-apa. Ini menurut saya dan referensi yang saya punya gitu ya. Kalau teman-teman berbeda pendapat nggak apa-apa, monggo silakan ya. Oke. Mentoring ya, mentor atau mentor itu nama orangnya. Kalau mentoring itu adalah prosesnya. Nah, saya ambil dari internet dah ya, biar fair. Jadi mentoring itu adalah sebuah proses pembelajaran dalam bentuk hubungan saling mendukung dan pengawasan di antara dua orang atau lebih, panjang ya, yang dianggap memiliki kemahiran atau kemampuan ya. Jadi kita berhubungan belajar dari orang yang memiliki kemahiran atau kemampuan. Halo, Yohe Kobayashi, ini produknya apa ya? Kayak pernah tahu gitu ya. Yamet Kudashi gitu. Ya, punya kemahiran yang lebih dari yang lain ya, disebut mentor. Model, guru, sponsor, konsultan dan lain-lain yang bisa mendorong peserta atau mentee ya, disebutnya mentee, untuk mentransfer pengetahuan agar kompetensi mentinya menjadi lebih berkembang gitu ya. Jadi titik poin dari mentor ini adalah orang yang punya pengalaman di satu bidang tertentu. Dia mengajarkan atau membimbing atau mengawasi orang lain yang disebut dengan mentee berdasarkan pengalaman yang dia punya. Branding Fresh School. Oh, produknya sekolah ya? Boleh nanti ngobrol branding sama saya. Ya, saya lagi asik juga nih. Kalau masalah branding itu salah satu pekerjaan yang paling saya sukai. Ya, gitu. Jadi itu mentor, dia punya pengalaman, punya keahlian tertentu, punya kemampuan, dan dia sharing pengalaman tersebut kepada orang lain atau yang disebut dengan mentee gitu ya. Atau yang disebut dengan mentee. Ya. Nah, jadi dasarnya itu adalah dia harus punya pengalaman dulu. Ya, dia mentransfer knowledge-nya dia, kemampuan dia sebagai seorang mentor kepada orang lain. Itu yang harus dipahamin ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa kalau kita menjadi seorang mentor, itu artinya kemampuan atau keahlian yang dia miliki dalam bidang tertentu itu berada posisinya di atas mentinya ya, bukan berada di bawah mentinya. Kebalik dong. Kan dia mau transfer knowledge, transfer keahlian, kemampuan, pengalaman dia kepada orang lain ya. Tentunya orang lain ini kemampuannya berada posisinya di bawah dia gitu ya. Itu disebut dengan mentor ya, mentor gitu ya.
Nah, kecenderungannya seorang mentor ini melakukan pendampingan, ya, melakukan mentoring itu adalah berdasarkan pengalaman yang dia miliki, ya, berdasarkan pengalaman yang dia miliki. Nah, kalau yang saya selalu tekankan kepada teman-teman penggerak UMKM yang pernah ikut kelas-kelas saya atau sharing bareng saya, ada 2 poin yang harus dipahami oleh seorang mentor. Yang pertama adalah seorang mentor, ya, ketika melakukan mentoring terhadap mentinya, orang yang dia bimbing, harus dalam satu jenis usaha yang sama. Kalau misalnya dia kuliner, ya yang yang dimentoring itu usahanya kuliner juga. Kalau dia seorang pelaku keripik, maka yang dia mentoring adalah pelaku usaha keripik. Kalau dia pelaku usaha fashion, ya yang dia mentoring adalah pelaku usaha fashion. Kenapa? Karena nanti ketika proses mentoring itu akan terjadi proses transfer knowledge dan transfer pengalaman. Ya. Based on-nya biasanya experience-nya si mentor ini gitu. Kalau dia berbeda bidang, belum tentu. Misalnya dia katakan mentor, dia mentoring kepada orang yang bisnisnya tidak sama. Mentornya kuliner, yang dimentoring mentinya fashion. Belum tentu case-case di dalam kuliner itu solusinya sama dengan bidang fashion. Walaupun general mungkin sama, tetapi pengalamannya pasti berbeda. Dan ini yang menjadi satu hal yang sensitif. Terkadang seperti itu. Ini pengalaman saya, ya. Saya tahu teman-teman punya pengalaman sendiri, silakan. Gitu ya. Boleh juga berkomen. Nah, bebas kita, ya. Gitu. Itu poin yang pertama. Jadi ketika proses mentoring, usahakan yang dimentorin ini adalah bisnisnya sama dulu. Gitu. Karena akan ada masuk unsur pengalaman di dalam seorang mentor itu. Yang kedua adalah bisnisnya si mentor, ya, bisnisnya si mentor, ya, mentor ini secara kemampuan, secara knowledge, secara skill di atas dari si mentinya. Kalau dibalik, lucu gitu. Ya, Mbak Nurul, kalau aku pas ya, aku kan buka kelas kursus produksi keripik. Iya, karena Mbak Nurul punya usaha keripik, ngajarin mentoring orang yang baru buka usaha keripik, gitu kan? Nah, poin yang keduanya, usahakan mentinya ini dari skala bisnisnya lebih kecil daripada mentornya. Kalau mentinya bisnisnya lebih besar, terus si mentornya lebih kecil, kan lucu jadinya, ya. Harusnya kebalik, ya kan? Kan kita mau belajar. Kalau mentor itu kan belajar kepada orang yang berada posisinya di atas secara bidangnya, ya. Tergantung dia mau belajar apa. Kalau mau belajar bisnis keripik secara total, berarti dilihat skala bisnisnya. Kalau mau belajar misalnya bagian partnya aja, misalnya belajar bagian pemasaran, berarti belajar sama orang yang benar-benar ngerti pemasaran. Mentornya harus orang yang pengalaman di bidang pemasaran, kalau itu secara spesifik. Kalau bicara keuangan misalnya, ya belajarnya sama mentor yang benar-benar ngerti pengelolaan keuangan gitu. Ya, karena based on experience itu mentor. Jangan sampai dia sendiri mentornya nggak ngerti terus ngajarin orang gitu. Dia sendiri nggak punya pengalaman yang cukup, knowledge yang cukup. Dia ngajarin orang, menganggap orang lain itu menti. Nah itu nanti takutnya terjadi bias, ya, terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu. Kemudian poin yang ketiga adalah seorang mentor ini juga harus punya ilmu mentoring, ilmu mendampingi gitu loh. Bukan hanya punya bisnis yang besar, bukan punya skill yang baik, ya, di dalam bidang tertentu, tapi juga di dalam proses pendampingan itu juga ada ilmunya, ya, ada ilmunya. Jadi tidak bisa hanya saya mentor gitu, ya, menganggap diri saya mentor. Saya pengalaman misalnya saya di bidang kopi, saya pengalaman di bidang kopi loh udah puluhan tahun gitu kan. Kemudian tiba-tiba saya jadi mentor gitu. Saya mau ngajarin orang lah. Secara pengalaman, experience oke, betul gitu, ya. Secara pengetahuan juga mungkin betul. Tetapi dalam proses mentoring itu ada proses delivery, ada proses komunikasi, ya. Dan ada proses pendampingan, interaksi segala macam. Nah, di situ kita perlu belajar yang namanya ilmu mentoring.
Ya, insya Allah saya mau mengadakan training for mentor secara gratis kepada teman-teman yang mau, tidak berbayar. Biar teman-teman yang memang tertarik menjadi mentor, ya monggo, saya seneng gitu. Tinggal frame-nya dulu, cara perangkat apa ya, apa sih namanya, ya, framework-nya ya, framework-nya itu ada dulu bagaimana menjadi seorang mentor sehingga proses mentoringnya berjalan dengan baik. Ya, seperti itu. Itu seorang mentor. Yang berikutnya adalah coach. Nah, istilah coach ini siapa sih gitu ya? Apa bedanya sama mentor? Kalau mentor tadi sudah clear ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Kalau yang berbeda pendapat silakan, ya. Boleh disomasi. Oh, enggak disomasi lagi saya. Oke. Yang kedua adalah coach. Coach itu apa? Coach itu sebenarnya sama lah ya, kalau dibilang bahasa Indonesia pendamping juga gitu. Hanya metodenya berbeda. Coach itu adalah seorang yang mendampingi juga ya, dengan metode coaching di mana dia memberikan stimulus ya. Dan professional coach itu dia tidak bisa tiba-tiba mendeklarasikan dia sebagai seorang coach. Ada sekolah coaching ya. Karena coach itu boleh dibilang sebuah profesi juga ya, bukan hanya sebatas skill, tapi dia juga ada sekolah coachnya ya, sekolah coachnya, sehingga orang yang menjadi professional coach itu sudah belajar betul bagaimana tentang coaching, bagaimana proses coaching, dan memiliki framework bagaimana seorang coach ya, gitu. Jadi itu seorang coach ya, seorang profesi, dan dia tidak seperti seorang mentor ya yang harus punya pengalaman di bidang tertentu, enggak ya, karena coaching itu tidak sama dengan mentoring. Kalau mentoring itu orang harus punya pengalaman dulu, pengalamannya diajarkan kepada orang lain. Kalau coach tidak, dia mendampinginya bukan berdasarkan apa yang menjadi pengalaman dia ya, berbeda. Itu berbedanya ya. Seorang coach itu hanya mendampingi frameworknya, mendampingi banyak hal lah ya, disiplinnya, mendampingi dalam hal motivasinya, kemudian memberikan stimulus ya, stimulus bagaimana si coachee, kalau tadi mentor mentee, kalau coach itu coachee namanya ya, atau kliennya itu bisa terstimulus, bisa berlari dengan lebih cepat dari kondisi dia saat ini gitu ya. Jadi seorang coach tidak serta-merta menjadi seorang coach. Biasanya kalau profesional coach dia harus melewati sekian jam coaching dulu dengan orang lain, baru disebut professional coach, baru bisa mendapatkan sertifikat coach ya, karena dia sudah melakukan proses coaching terlebih dahulu ya, sehingga ketika mengcoaching orang lain dia benar-benar sudah teruji gitu ya. Itu seorang coach, dan coach ini biasanya lebih kepada apa ya, kalau istilahnya bagaimana melakukan percepatan ya. Makanya pada proses coaching itu ada orang yang belum siap untuk melakukan coaching, malah bingung gitu ya. Ya, kalau memang dia butuh knowledge ya, dia harusnya di-train dulu. Nah, ada istilah namanya training ya. Train itu adalah kita mendapatkan mendeliver ya, seorang trainer itu memberikan pengetahuan yang baru atau skill yang baru kepada orang lain. Itu disebut dengan trainer melalui pelatihan ya. Biasanya trainer itu misalnya 1 hari, setengah hari, sejam, 2 jam, dia mentransfer pengetahuan, knowledge atau skill kepada orang lain. Itu profesi trainer. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman paham ya bedanya antara mentor, coach, dan trainer gitu ya. Yang sering terbalik itu coach dan mentor ya. Ya, tidak semua orang itu menjadi coach, karena coach itu kalau secara formalnya dia harus punya sertifikat coach, artinya sudah melakukan serangkaian proses untuk menjadi seorang coach. Ada sekolah coaching ya, ikut sekolah coach dulu, bagaimana menjadi seorang coach itu belajar dulu, terus kemudian dia praktek sekian jam terbang dulu mengcoaching orang secara pro bono mungkin ya, sukarela,
baru dia bisa mendapatkan sertifikat coach. Jadi tidak serta-merta menjadi seorang coach. Sedangkan seorang mentor itu lebih kepada, kalau saya menyebutnya, sisi tanggung jawab sosial. Bagaimana seorang mentor itu berbagi pengalaman, ilmu kepada orang lain. Ya, ketika kita ngajar, kalau berbayar itu kelas misalnya kayak Mbak Nurul online, itu disebutnya trainer, ya, trainer. Kalau mentoring itu proses pendampingannya, mengajari, mengawasi, ya, gitu. Kalau pada saat evently hanya sekali, gitu, sejam, 2 jam, mengajari, gitu ya, selesai, itu namanya trainer, ya. Tapi kalau secara berkelanjutan, ya, bisa disebut dengan proses mentoring, menjadi seorang mentor, gitu ya. Nah, untuk menjadi seorang mentor, teman-teman juga harus belajar, bukan hanya punya pengalaman, bukan hanya punya pengetahuan, tapi juga proses bagaimana menjadi seorang mentor, ya, bagaimana mendampingi orang lain, gitu ya. Jangan sampai karena tidak paham, pada proses mentoringnya tidak berjalan dengan mulus, mentor dengan mentinya musuhan, ada ketersinggungan dan lain-lain, itu tidak boleh. Nah, ini yang harus dipahami juga oleh teman-teman, apa bedanya antara mentor dan coach yang sering tertukar. Kalau trainer mungkin secara umum tahu lah ya, orang yang memberikan pelatihan di 1 hari, setengah hari, gitu ya. Dia transfer pengetahuan dia atau pengalaman dia kepada orang lain. Itu disebut dengan trainer. Kalau coach, orang yang memberikan pendampingan, memberikan stimulus, memberikan pengayaan bagaimana bisnisnya bisa berlari dengan lebih cepat, gitu. Kalau mentoring, dia mendampingi berdasarkan pengalaman dia, pengetahuan dia, istilahnya menduplikasi apa yang dia punya kepada orang lain. Itu adalah mentor, gitu ya. Jadi kalau orang yang memang sudah pengalaman, sudah punya ngerti ilmunya, dan dia ajarin orang perlahan, akhirnya dia menjadi bisa disebut sebagai seorang mentor. Tapi yang perlu ditanda kutip tadi saya bilang, dia harus belajar juga tuh bagaimana menjadi seorang mentor, ya. Ada frameworknya. Ya, insya Allah nanti saya itu ada program namanya Training for Mentor untuk teman-teman penggerak UMKM, ya. Insya Allah mohon doanya Mbak Nurul, teman-teman yang kira-kira berminat, nanti kita bikin acaranya bareng-bareng, kita ramean, ya, saya sharing tentang bagaimana menjadi seorang mentor, gitu. Kalau saya lebih suka disebut seorang coach, karena saya nggak bisa bikin keripik, saya nggak bisa ngajarin gimana caranya bikin keripik, ya, gitu. Tapi bagaimana bisnis keripiknya bisa berkembang dan lain-lain seperti Mbak Nurul, insya Allah saya bisa lakukan coaching, tapi saya nggak bisa mentoring. Karena bisnis saya bukan keripik, gitu ya, seperti itu. Jadi kalau mentor, insya Allah bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain lebih banyak, gitu ya, sehingga berdasarkan pengalaman yang kita miliki, berdasarkan ilmu yang kita miliki, kita berbagi kepada orang lain, menjadi pahala bagi kita, dan juga menjadi dampak yang luas bagi orang lain apa yang sudah kita jalankan itu, ya. Nah, nanti insya Allah ya, kalau ini saya lagi banyak program yang dikerjain, sekarang lagi fokus di digitalisasi. Insya Allah bulan depan kalau memang pas ya, teman-teman yang mau belajar tentang bagaimana menjadi seorang mentor, saya akan sharingkan, ya. Nanti kita akan bergerak bareng-bareng membantu teman-teman UMKM yang harus dibantu, kayak Mbak Nurul nih, ya, sudah ekspor, ya harus bantulah teman-teman keripik yang lain, gitu kan, supaya usahanya juga berkembang. Karena mentor ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab sosial kita kepada orang lain, kepada teman-teman yang lain, saling bantu-membantu. Tujuan dari bagaimana saya menggerakkan teman-teman untuk menjadi mentor adalah, konsepnya adalah berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi kebaikan, gitu ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Ini YouTube saya tidak mau nyambung dari tadi, ya. Oke, jaringannya hujan ini, jadi di itu aja. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan teman-teman. Saya tidak bisa lama-lama. Saya lagi mengerjain materi, ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Mungkin sedikit banyak, semoga ada manfaatnya. Terima kasih yang sudah bergabung, Mbak Nurul, Ingrid, hidroponik, siapa lagi tadi ya? Kobayashi tadi, apa ya? Saya lupa ya. Yohe Kobayashi, ya. Dan teman-teman yang lain, ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di
sharing session next ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.